وعلى الجواد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Puji beserta syukur kita haturkan kepada Allah yang Maha Pengatur, salawat beserta salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya. Semoga sampai kita semua mendapatkan syafaat berhubungan di yaumil jazaa. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul Mukarramun sesepuh Mushola Al-Firdaus yang saya hormati Bapak Haji Suparyo yang saya hormati Pak, semoga sehat selalu. Amin. Allah selalu membimbing Bapak Suparyo beserta keluarga. Amin. Beserta jemaahnya. Amin. Dan juga Hadratul Mukarramun Bapak Abdul Rojak selaku ketua Mushola Al-Firdaus yang saya hormati, dan juga Bapak Haji Gadi ya, yang saya hormati, yang selalu hadir menemani Bapak Haji Rojak dan lain-lain sebagainya, dan juga Bapak Faisal, Bapak Edi ya, Bapak Edi. Alhamdulillah kelihatannya selalu seger Pak Edi ya. Amin. Seger, sehat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga panjang umur sehat semuanya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga Bapak Ahmad alhamdulillah hadir. Dan semoga para tokoh masyarakat yang ada di sini Allah Subhanahu wa taala selalu menjaganya, selalu merawatnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita singkat saja berhubung waktu. Kemarin dinamakan Nusulul Quran. Nah, kita akan bahas sekilas tentang Al-Quran. Apa itu yang dinamakan Al-Quran? Yang dinamakan Al-Quran di dalam keterangan menyebutkan bahwa al-lafzu al-munazzal bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bi tilawah. Al-lafzu al-munazzal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bi tilawah. Artinya lapan kalimat-kalimat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bi tilawah, yang menjadi ibadah apabila dibacanya. Itu yang dinamakan Al-Quran. Kenapa? Karena kalau kita membaca Al-Quran tidak sia-sia. Sekalipun orang membaca Al-Quran masih terbata-bata, tapi dibalik itu dia selalu belajar membaca Al-Quran, belajar mengkaji ilmu tajwidnya, tetap masih mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang mahir itu pinter membaca Al-Quran, segi ilmu tajwidnya mahir, terus makharijul hurufnya bagus, panjang pendeknya di dalam Al-Quran bagus, dia laksanakan, rajin membaca Al-Quran, ma'a safaratil kiramil bararah, pahalanya orang itu akan selalu didampingi oleh malaikat safaratil kiramil bararah. Apa itu safaratil kiramil bararah? Yaitu malaikat yang terhormat dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, barang siapa yang rajin membaca Al-Quran tapi masih terbata-bata, dengan keterbataan itu dia rajin membaca Al-Quran, selalu ingin memperbaiki pembacaannya, ingin selalu belajar membaca Al-Quran, maka orang itu
Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasul itu paling banyak membaca Al-Qur'annya itu di bulan Ramadan. Bahkan malaikat Jibril pun membaca Al-Qur'an tadarus di hadapan Rasulullah SAW. Keutamaan membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Pahalanya membaca Al-Qur'an apalagi di bulan Ramadan. Kalau di hari-hari biasa kita membaca Al-Quran, satu huruf, satu pahala sama dengan 10 kebaikan. Satu huruf, satu pahala sama dengan 10 kebaikan. Bagaimana kalau membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Tergantung Allah yang melipat gandakan pahala membaca Al-Quran. Selanjutnya, di dalam Al-Quran itu apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang perintah Allah, seperti mana perintah melaksanakan sholat, ini isi daripada Al-Quran karena berhubungan sekarang masih nuzulul Quran. Nah, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran perintah untuk melaksanakan sholat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, atau yang menjelaskan tentang sholat, aqimus sholat, laksanakan sholat. Terus ayat Allah menjelaskan tentang perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu adalah ayat Al-Quran. Allah menjelaskan mewajibkannya melaksanakan puasa. Kutiba ayat kurido di situ. Allah mewajibkan puasa kepada umat Nabi Muhammad SAW seperti diwajibkannya puasa ke umat-umat yang terdahulu. Nah, apabila ayat Al-Quran menjelaskan tentang perintah ibadah, perintah melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya, ayat Al-Quran yang semacam itu dinamakan ayat Allah berbentuk amal. Artinya ayat Al-Quran yang berbentuk perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, isi Al-Quran. Yang kedua, apabila ayat Allah menjelaskan larangan, ya, larangan melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti Allah melarang meminum minuman khamar, seperti Allah melarang perbuatan zina, perbuatan mencuri, dan lain sebagainya. Yang terpenting apabila Allah menjelaskan tentang larangan di dalam Al-Quran, maka ayat Al-Quran itu dinamakan ayat nahyu, artinya larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, isi dari Al-Quran itu amar. Yang kedua, nahyu artinya larangan. Yang ketiga, apabila di dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang para nabi-nabi yang terdahulu, seperti kisah Nabi Adam, kisah Nabi Ismail, kisah Nabi Ayub, kisah Nabi Yunus, kisah Nabi Ismail, kisah Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Yahya, dan para nabi-nabi yang lainnya. Selanjutnya di dalam Al-Quran itu menjelaskan cerita Fir'aun, ya, Fir'aun yang mengaku Tuhan, ada di dalam Al-Quran. Nah, kalau ayat Al-Quran itu menjelaskan tentang para nabi-nabi dahulu, maka ayat Al-Quran itu dinamakan ayat khobari, artinya berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amar, nahyu, dan khobar, artinya berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan tentang kisah-kisah para nabi-nabi yang terdahulu. Selanjutnya, yang berapa? Yang keempat, apabila di dalam Al-Quran itu menjelaskan buruhan atau pahala bagi orang yang bertakwa, pahala bagi orang yang beriman,
Allah akan menyediakan surganya Allah. Terus orang itu melaksanakan kesalahan, terus dia itu minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengampuninya. Dengan mengampuninya Allah akan memasukkan ke surganya Allah. Maka ayat itu dinamakan ayat wa'ad, artinya janji Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan di dalam Al-Qur'an akan memasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dinamakan ayat wa'ad, artinya janji Allah Subhanahu wa taala khusus bagi umat-umat Nabi Muhammad SAW dan umat-umat yang terdahulu yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijanjikan oleh Allah dengan surganya Allah. Dinamakan ayat Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an yang berbentuk wa'ad, artinya janji Allah. Innallaha la yuhibbul mi'ad. Allah itu tidak pernah meleset dari janjinya. Orang yang beriman ibadah kepada Allah, Allah pasti menyediakan surganya Allah. Dan selanjutnya, apabila di dalam Al-Quran itu menjelaskan azab bagi orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan azab siksa bagi orang yang musyrik kepada Allah. Nah, kalau ayat itu dinamakan ayat wa'id, artinya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi isi Al-Quran yang pertama apabila menjelaskan tentang perintah Allah itu dinamakan ayat amar, artinya perintah Allah. Yang kedua, apabila Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang larangan Allah supaya tidak melaksanakan dosa, supaya tidak musyrik kepada Allah, maka ayat itu dinamakan ayat nahyu, artinya larangan. Yang ketiga, apabila ayat Al-Quran menjelaskan tentang para nabi-nabi yang terdahulu, menjelaskan tentang Fir'aun, kedurhakaannya Fir'aun, bahkan Fir'aun mengaku Tuhan. Nah, kalau ayat itu dinamakan ayat khobari, artinya berita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, apabila Allah menjelaskan buruhan bagi orang yang bertakwa kepada Allah, yang beriman kepada Allah, Allah menyediakan surga, itu dinamakan ayat wa'ad, artinya janji Allah. Dan yang kelima, apabila Allah menjelaskan azab bagi orang yang durhaka kepada Allah, maka dinamakan ayat wa'id, artinya ancaman dari Allah. Masih banyak lagi kalau dikupas tentang nuzulul Quran. Berapa huruf itu Al-Quran? Bahkan Al-Quran hurufnya para ulama menghitung di dalam kitab Aqidah Najib menjelaskan huruf Al-Quran adalah 323.621.000. 323.621.000 huruf Al-Quran. Kalau kalian percaya tinggal dihitung aja. Itu para ulama itu huruf-huruf Al-Quran. 323.621.000 huruf. Nah, masukkan kita. Apabila kita membaca Al-Quran tadi, membaca satu huruf, satu pahala sama dengan 10 kebaikan, tinggal dikalikan saja. Berarti 323.621.000 huruf kali 1 kali 10. Betapa banyaknya pahala Allah yang berikan kepada kita apabila kita rajin membaca Al-Quran. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah kamu sekalian Al-Quran,
karena sesungguhnya Al-Quran apabila dibaca syafi'an li ashabi akan menjadi penolong bagi orang yang membacanya. Satu huruf, satu pahala sama dengan 10 kebaikan. Ini 323.621.000 huruf kali 1 kali 10 berapa pahala yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, berikan kekuatan iman, diberikan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan hati yang tulus supaya semangat membaca Al-Qur'an. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu